Adakah di kelas ini yang ambil sektor perbankan? Berapa orang? Saya, Pak. Lutfi, terus Irfan, terus berapa orang, Irfan? Sama Ahlul kayaknya, Pak. Ya, Saya, Pak. Ahlul, jadi 3 orang. Silvi, Pak. Silvi, Pak. Oh, Yang mana? yang tadi keluar, Pak. Silvi juga, Pak. Oh, itu Silvi ya. Bentar. Saya Silvi nggak ingat mukanya. Tadi saya udah izinkan masuk. Belum masuk ya? Kok masih di luar nih? Oke. Nah, hari ini sebetulnya mata kuliahnya hanya untuk mereka yang ambil perbankan saja. Nah, oleh karena itu, yang Anda yang tidak ngambil perbankan, ya ambil sebagai pengetahuan sampingan saja ya. Kemudian untuk yang Anda kelas ini ada tugas untuk dikumpulkan minggu depan, dicatat tugasnya. Tugasnya adalah baca bab berapa ini? Pan? Bab berapa, Pan? Irwan? Bab 9, Pak. Oke, baca bab 9 tentang rasio-rasio perbankan. Kemudian lakukan studi literatur peraturan perundangan. Jadi studi literatur peraturan perundangan yang menjelaskan tentang rasio perbankan. Pertama, cari apakah ada definisi yang lebih baik dari definisi yang sudah ditulis di buku. Kemudian cari apakah ada rumus yang berbeda dibandingkan dengan rumus yang di buku. Misalkan, Pak, di buku Bapak itu rasionya untuk perbankan konvensional, Pak. Untuk syariah, rasionya bukan itu, tapi rasionya apa? Oke. Kemudian, Pak, untuk BPR ada rasio lain, Pak. Itu kan Bapak itu bank devisa, Pak, bank umum. Untuk BPR ada lagi Pak rasionya ini, ya. Kemudian, Pak, di Bapak itu rujukannya Bank Indonesia tahun 2004 itu sudah kelamaan, Pak. Ternyata ada rujukan terbaru tahun 2021 tentang rasio ini, katanya perbankan batasnya berapa. Misalkan non-performing loan-nya berapa, misalkan ROA-nya berapa, ROE-nya berapa, gitu ya. Lakukan studi peraturan perundangan, studinya dilakukan per kelompok, per sektor. Jadi sektor perbankan tadi 4 orang, maka mengumpulkan atas nama 4 orang. Halim, kelompok apa Lim kamu Lim? Saya properti, Pak. Properti. Berapa orang properti di kelas ini? Kalau nggak salah ada, yang saya tahu 3 sih, Pak. Belum melihat listnya lagi. Oke. Dikerjain nggak tugas UTS-nya? Kok nggak tahu jumlah temennya? Oh, kalau yang keseluruhan ada 13, Pak. Tapi yang di kelas ini kurang tahu. Belum lihat lagi, Pak. Harusnya kan yang jauh tahu, yang deket tahu. Kan di grupnya besar gitu loh, Pak. Nanti bahaya. Sifat-sifat suaminya nggak tahu, sifat suami orang tahu. Bahaya kan? Jangan sampai ya, amit-amit. Naudzubillah min dzalik. Oke. Jadi yang 3 orang itu dikerjain ya, Halim. Jadi dikerjakan bertiga, mengerjakan tadi tuh. Apakah ada definisi lain? Apakah ada rumus lain? Apakah ada batasan lain? Jadi bank disebut sehat itu kalau rasio ini berapa, kalau rasio ini berapa, gitu ya. Jadi per rasio itu berapa menurut peraturan. Atau misalkan Anda punya alternatif lain, Pak. Ternyata selain peraturan perundangan, ada beberapa ahli. Ahli itu bisa merujuk dari luar negeri atau dari dalam negeri yang mengatakan, misalkan, ROA yang baik untuk perbankan itu berapa? Disebut sehat itu berapa? Dia merujuk pada siapa? Misalkan itu aturan perbankan, asosiasi perbankan sedunia, misalkan. Atau asosiasi perbankan Islam, misalkan ya. Jadi asosiasi perbankan Islam menyatakan bahwa
tingkat perbandingan antara pinjaman dan deposito adalah sekian. Misalkan ya. Terus Pak, istilahnya kalau di dalam perbankan syariah itu bukan bunga Pak, istilahnya apa? Nah, itu dicek ya. Jadi lakukan studi literatur. Saya ingin cek masing-masing. Neni? Iya, Pak. Oke. Ini adik kecil, berapa orang itu temannya? Di kelas ini kalau nggak salah ada 4. Oke, 4 orang. Paham ya tugasnya ya? Insya Allah. Kapan dikumpulkan? Minggu depan. Minggu depan. Gimana ngirimnya? Kemana ngirimnya? Nen? Ke Ngirimnya grup, Pak. kemana? Belum tahu Pak, Bapak belum Belum ngomong. tahu, Kita udah ngomong. iya. Iya. Saya bilang sekarang, kirimkan ke alamat email yang sama ya, yang kemarin. Jadi jangan ke grup, karena handphone saya kemarin agak keberatan sampai kemudian saya reset ulang itu. Dan jadi file-file penting hilang. Baik ya, kita lanjutkan. Apa yang Anda lakukan itu sebetulnya Anda mereview ada 3 rasio. Hakikatnya ada 3 rasio. Rasio pertama adalah rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas ini, yang paling sering itu artinya tidak semata-mata itu. Paling sering menjadi perhatian orang itu adalah LDR, loan to deposit ratio. Tetapi bukan satu-satunya. Ada rasio likuiditas lain. Ada cash ratio, ada loan to asset ratio, ada investing policy ratio, ada banking ratio. Ini ada kesalahan ketik, nanti tolong diperbaiki ya. Oke, rasio likuiditas itu adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank untuk membayar kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu apa sih? Ya, kewajiban paling jangka pendek di bank apa? Ada yang bisa jawab? Kewajiban yang paling jangka pendek di bank itu apa? Gaji perusahaan, gaji karyawan belum, Pak. Mana? Siapa yang ngomong? Nggak kelihatan. Siapa yang bicara barusan? Saya, Pak. Oh, oke. Gimana, Mil? Gaji Mil, emang kamu karyawan, bersebelahan itu? Oh, kirain ada mahasiswa lain di sebelahnya. gaji karyawan, Pak. Kalau gaji karyawan, termasuk yang sangat urgen nggak? Yang cash sehari-hari? Kira-kira apa di bank yang betul-betul urgen? Dana pihak ketiga bukan, Pak? Nasabah. Iya, dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang dimaksud Irfan itu adalah tabungan. Coba bayangin begini. Misalkan ya, ada Febrian datang ke bank, Salwa pegawai Bank Syariah Indonesia. Kepala cabang Ambarukmo Salwa itu. Amin. Nah, terus kemudian mau ngambil uang tabungan. Jadi Febrian itu mau ngambil tabungan. Nggak gede. Tabungannya hanya ngambil berapa yang normal? 4 juta. Ngambil 4 juta. Logikanya bank harusnya ada kan? Datang ke Salwa. Bu Salwa, saya mau ngambil tabungan saya berapa? 4 juta. Oh ya, silakan. Bayangkan kalau Salwa bilang begini, waduh habis uangnya. Boleh nggak bilang gitu? Nah, itu yang dimaksud likuiditas tuh di situ. Kemampuan bank untuk melakukan transaksi jangka pendek itu harus ada betul-betul. Apakah dalam kapasitas itu artinya penabung boleh mengambil uang berapapun? Nah, pertanyaan saya. Jadi kalau misalkan arti likuiditas itu apa? Misalkan Febrian tuh punya tabungan 2 miliar, mau ngambil 500 juta ke Salwa. Terus kata Salwa, aduh uangnya habis. Boleh nggak Salwa bilang begitu? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Boleh, hati-hati ya. Jadi pada nominal tertentu yang tidak sesuai dengan kepentingan bank, itu nasabah kalau mau ngambil uang, dia harus telepon dulu. Telepon dulu, saya mau ngambil uang nih. Sekian, oh ya Bu, silahkan datang. Salwa nggak ada duitnya, apa yang dilakukan?
telepon kantor yang lebih tinggi, kirim uang sekian. Gitu ya. Jadi tidak semua yang dimaksud dengan likuiditas itu artinya pihak ketiga boleh ngambil uang kapan saja, bukan begitu. Ada batasan. Cek peraturan perundangannya, berapa sebetulnya batas pengambilan. Jadi batas pengambilan itu ada dua. Batas pengambilan melalui ATM, batas pengambilan berikutnya adalah di kasir. Jadi di kasir itu ada batas pengambilan. Berapa puluh juta orang boleh ngambil tanpa memberitahu. Berapa ratus juta orang boleh ngambil tanpa memberitahu. Kalau di kartu ada dua pilihan. Apakah kartunya kartu biasa yang 5 juta atau kartu yang gold yang apa namanya? Yang apa itu? Yang pengambilannya boleh sampai. Nah, kalau misalkan yang gini, wah nggak kelihatan ya. Ini 25. Kalau yang kartu-kartu yang kayak gini, kelihatan nggak? Nah, ini paling 5 juta. Ada beberapa kartu yang sampai 10 juta, silver. Nah, itu batas pengambilan. Jadi bolehkah bank membatasi? Boleh. Bagaimana kalau ngambil ingin lebih banyak? Jangan besok terusin ngambilnya. Atau telepon dulu. Saya mau ke kasir ngambil uang. Nah, yang dimaksud likuiditas itu, kalau dia sudah telepon, harus tersedia. Nah, jadi kalau misalkan Febrian bilang begini, Ibu Salwa, saya mau ngambil tabungan saya, berapa? 100 miliar. Oh ya Bu, saya mohon waktu ya Bu ya, 3 jam. Nanti Ibu saya hubungi lagi kalau uangnya sudah tersedia. Itu harus disediakan. Nah, yang jadi masalah adalah, adakah bank yang tidak mampu menyediakan? Ada. Istilahnya RAS. Ketika orang mengambil bersamaan semua orang, bahaya kan? Semua orang nasabahnya itu pada ngambil karena berita tertentu. Misalkan ya, ditemukan bahwa semua orang yang sudah divaksin ternyata mengidap penyakit baru. Kaget kan orang kan? Karena kekagetan itu kemudian menimbulkan ras. Nah, orang ngambil uang besar-besaran di bank. Nah, itu bisa tuh. Perusahaan-perusahaan yang tidak kuat itu, yang tidak liquid, dia akan bangkrut. Nah, itu pengertian likuiditas ya. Jadi likuiditas itu bukan berarti harus uangnya ada terus, enggak, bukan begitu juga. Makanya kemudian didefinisikan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Untuk cash ratio, untuk solvabilitas, ini untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang, kemampuan bank untuk membayar kewajibannya jangka panjang, itu yang sering digunakan oleh para peneliti atau regulator ini pemerintah, itu capital adequacy ratio atau CAR. Ini adalah rasio yang paling sering digunakan. Walaupun yang lain itu bukan berarti tidak digunakan, tetapi sesuai kepentingan. Nah, satu lagi adalah rasio profitabilitas. Tentu nanti ada beberapa istilah yang mungkin berbeda antara syariah dengan konvensional, dicek juga ya. Ini perhitungannya mirip dengan perusahaan yang lain. Nah, ini tolong di buku itu salah tulis cash ratio. Jadi cash ratio itu maksudnya bukan begitu. Rasio yang digunakan untuk mengatur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban untuk segera dibayar. Artinya kan uang cash ya. Ini malah ditulis cash ratio lagi. Diperbaiki ya di bukunya ya. Saya inginnya sebetulnya mahasiswa nih yang ngasih tahu ke saya kesalahan ketik ini. Saya baru baca di edisi yang sekarang, itu ternyata salah edit itu. Jadi rumus cash ratio itu harusnya cash dibagi dengan short term borrowing. Berikutnya ini yang kata saya sering dipakai. Apa sih ini? Ini adalah perbandingan antara jumlah pinjaman dengan jumlah tabungan dan kekayaan pemilik. Jadi kekayaan pemilik ditambah tabungan dibandingkan dengan tabungan berapa sih? Tentu saja banyaknya tabungan itu tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar juga. Jadi ada batas. Hanya masalahnya berapa batasnya? Itu yang belum dijawab. Jadi loan to deposit ratio itu tentu harus ada batasnya. Misalkan begini. Coba ya bayangkan begini. Total deposit itu 50%. Equity 50%. Total loan misalkan, total loan
itu ada di atas 75%. Apa nggak berbahaya? Ngerti nggak maksudnya? Andai saja pinjaman itu macet, 75% itu macet, berapa yang sanggup meng-cover? Equity kan? Kan deposit punya orang. Mio, jangan ketawa dulu, lihat sini. Karena deposit itu punya orang, nggak bisa kita jadikan bahan jaminan. Oleh karena itu hati-hati ketika Anda nanti di bank, mengelola bank, berapa jumlah total pinjaman yang Anda boleh keluarkan? Berapa Anda berani mengeluarkan pinjaman berdasarkan hasil dari deposit? Nah, berapa yang diizinkan oleh peraturan perundangan? Ada loan to asset ratio. Ini mau bicara apa sih? Jadi kita mau bicara kalau misalkan ada pinjaman macet nih kira-kira, berapa aset perusahaan atau kekayaan perusahaan atau harta perusahaan, harta bank dalam ini sanggup menutupi kemacetan itu. Sementara kita tahu aset bank itu relatif sedikit. Aset bank apa sih? Rata-rata paling surat berharga, tanah dan bangunan itu kan. Mereka tidak punya mesin, tidak punya pabrik, tidak punya tanah. Ngapain mereka punya tanah luas? Nggak ada. Yang mereka miliki cuma kantornya aja. Oleh karena itu hati-hati ketika memberikan pinjaman pada orang, bandingkanlah dengan aset yang dimiliki. Jangan sampai ketika ada kegagalan pinjaman tidak sanggup di-cover oleh asetnya. Yang ini adalah membandingkan begini. Deposit itu kan punya orang, pihak ketiga tadi disebut di depan. Nah, bagaimana dia perbandingannya dengan sekuritas yang dimiliki oleh bank? Jadi perbandingan antara sekuritas yang dimiliki oleh bank dibandingkan dengan total depositnya. Ini juga saya belum dapat belum memasukkan dalam buku saya berapa berapa persentase yang diharapkan oleh OJK. Jadi yang ini tuh membandingkan antara sekuritas atau surat berharga yang dimiliki dengan dana pihak ketiga yang menjadi deposan di bank itu. Ini ada banking ratio, itu perbandingan antara berapa yang minjem dengan berapa yang nabung. Itu ya, gampangnya begitu. Bank ratio itu membandingkan antara jumlah peminjam dibandingkan dengan jumlah penabung. Tentu yang dimaksud bukan jumlah orang, bukan. Jumlah rupiahnya. Oke, berikutnya. Kita masuk ke solvabilitas. Yang sering digunakan adalah CAR 8%, itu menceritakan tentang kecukupan modal dibandingkan dengan pinjaman dan sekuritas. Jadi sekuritas dan pinjaman itu kan resiko. Seberapa besar tercukupi oleh modal. Jadi loan dan sekuritas itu memiliki resiko. Itu yang diharapkan itu 8%. Kemudian baik, sudah lumayan banyak yang masuk, kita teruskan ya. Saudara sekalian, berikutnya masih di rasio solvabilitas adalah bagaimana perbandingan antara ekuitas dibandingkan dengan aset dikurangi dengan
cash asset dan sekuritas. Ini yang dihitung adalah kemungkinan penurunan risk asset. Jadi risiko asetnya itu kan menurun kan, dikurangi dengan cash dan sekuritas. Nah, itu berapa sanggup di cover oleh ekuitas secara ekuitas secara umum. Berikutnya masih solvabilitas, ada primary ratio. Ini untuk mengetahui apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai. Jadi apakah modal bank itu sudah cukup atau tidak dibandingkan dengan adanya terjadinya kemungkinan penurunan aset. Jadi kalau tadi itu kan total asetnya dikurangi ya. Ini dikurangi cash, aset, dan sekuritas. Kalau ini langsung total asetnya. Nah, pada profitabilitas atau rasio yang menggambarkan keuntungan perbankan, itu ada 3 yang paling sering digunakan. Ada NTM, itu net income dikurangi dengan operating income. Ini sama saja seperti di perusahaan biasa. Ada return on equity, juga rumusnya sama seperti yang di perusahaan biasa, tetapi ada peraturan Bank Indonesia, tetapi ini menggunakan peraturan tahun 2004. Saya belum cek apakah ada peraturan terbaru atau tidak. Saya berharap Anda melakukan pengecekan itu. Itu ada pada kisaran 5-12,5 untuk return on equity, dan untuk return on asset itu sebesar 0,5 sampai dengan 1,25. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan jauh antara rasio-rasio perbankan dengan rasio-rasio perusahaan umum. Perbedaannya terbesar adalah bahwa di perbankan itu tidak nampak apa yang dimaksud dengan persediaan. Jadi di perbankan tidak nampak apa yang dimaksud dengan persediaan. Jadi kalau Anda cari-cari persediaan, misalkan ya, Anda cari-cari persediaan pada laporan keuangan di perbankan akan tidak nampak itu. Kenapa? Apa sih yang dijual di perbankan itu? Uang. Kan uang di perusahaan biasa juga ada. Yang kedua, perbedaan signifikan antara analisis rasio keuangan perusahaan biasa dengan perbankan adalah persoalan laba. Labanya kalau perbankan diambil dari nisbah, margin, bunga, dan seterusnya yang mirip-mirip dengan itu. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa atas dasar pemikiran itu, kita bisa melihat bahwa perbedaan signifikan ketiga adalah bahwa di dalam perusahaan biasa, itu tingkat pengembalian piutang itu tidak dipertimbangkan. Jadi kalau perusahaan memiliki tingkat piutang yang tinggi, itu tidak dihitung apakah dia pengembaliannya bagus atau tidak, enggak. Berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan, jumlah kegagalan bayar itu dihitung sebagai tingkat kesehatan karena bisnisnya itu. Jadi kalau Anda di perusahaan yang lain, di perusahaan tadi properti, apa segala macam, adakah piutang? Ada. Kan sama aja, piutang itu posisinya sama dengan loan. Hanya saja, piutang di dalam perusahaan biasa itu bukan core business. Karena core bisnisnya kan penjualan barang dan jasa. Nah, di perbankan, core bisnisnya justru piutang, meminjamkan uang pada orang lain. Paham ya perbedaan antara perbankan dan bukan perbankan? Jadi kalau ada orang nanya, apa bedanya analisis laporan keuangan antara perbankan dengan bukan perbankan? Nah, kira-kira Aziza akan jawab apa, Aziza? Aziza? Kalau di pertama, perbankan itu tidak nampak adanya persediaan. Kalau yang kedua itu di labanya. Perbankan itu diambil dari nisbah, margin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu tingkat pengembalian utang. Kalau di perusahaan biasa tidak dihitung, tapi kalau di perbankan dihitung, Pak. Oke. Afifah, halo. Iya, Pak. Afifah, kalau kita mau bicara sekarang tentang rasio likuiditas perbankan, apa maksudnya likuiditas itu, Afifah? Likuiditas itu
Ayo Afifah. Yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Mil, kamu Mil. Benar atau salah Mil? Mil, apa yang dikatakan Afifah betul atau salah? Man, ini gimana man tinggal 18 orang? Hilang 10 orang. Nanti absen harusnya ada absen pulang, absen datang, absen pulang ya. Biar jelas ini tipe-tipe mabal ini. Yang dulu waktu sekolahnya suka ngeloncat lewat jendela. Oh ya, sebentar sebelum Milinnya jawab, jangan ya mabal-mabal itu ya. Kemarin saya baca di koran apa ya saya lupa. Ada anak meninggal laki-laki, dia mabal gitu. Dia mabal. Jadi dia itu anak. Jadi dia ngerjain tugas ya. Kalau di SD kan ngerjain tugas kan biasa kan. Dia nggak beres-beres, dia ngerjain tugas. Nah, gurunya mungkin kesel nunggunya, terus ke ruang guru dulu. Gurunya lalai ini salah. Meninggalkan anak di dalam kelas tanpa pengawasan. Ini guru lalai sekali. Kemudian dia ke ruang guru. Anaknya masih ngerjain. Anaknya ngeliat, waduh, semua orang udah pada pulang nih. Dia kabur lewat jendela. Nah, dia kabur lewat jendela, ngebuka jendela, dia lemparin dulu tasnya keluar. Terus dia ininya kesangkut, ini disebut kerahnya kesangkut. Akhirnya anak itu meninggal. Jadi anak itu meninggal ditemukan sesudah 5 jam kemudian atau berapa jam. Coba bayangin anak itu menahan sakit gara-gara kecekik. Kan kayak gantung diri. Makanya sekarang ini tolong sampaikan ke teman-teman kamu yang 10 orang yang sekarang mabal, jangan mabal lagi ya. Ini mah bukan ngedoain. Cuman yang kemarin-kemarin juga yang mabal itu mati gitu, kegantung di jendela. Jadi kalau nggak mau mati kegantung di jendela, kalau masuk ke kelas saya masuk yang betul ya. Bukan ngedoain ini ya, amit-amit. Saya emang nggak suka ngedoain. Soalnya kalau saya ngedoa biasanya kabul. Makanya hati-hati sama saya. Salah. Yang tadi dibilang Afifah benar atau salah? Kurang lengkap, Pak. Karena Harusnya kalau gimana? itu kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya jangka pendek gitu. Nah, kewajibannya jangka pendek itu dalam hal ini apa, Salwa? Kalau di bank itu biasanya ada transaksi pihak ketiga, kayak nasabah mau minta uang gitu. Bukan minta uang, uang. Ya, minta mah nggak akan dikasih ya. Milenial mau masuk nggak bisa masuk aja, jadi kasihan. Oke, Eva, yang susah senyum, Ya, Pak. Apa rasio yang kata saya paling sering digunakan di dalam likuiditas? Pak, tadi kata saya apa, Pak? Cash ratio, Pak. Yang cash paling ratio. sering masa Nafis, betul nggak yang dibilang Eva? Betul, Pak. Masa betul? Halim, betul nggak Halim? Yang disebut apa tadi? Salah, Pak. Harusnya? LDR. Oke, jadi rasio likuiditas yang paling sering jadi pusat perhatian orang adalah LDR. Karena rasio ini dianggap penting berhubungan dengan orang lain. Nah, LDR ini bahkan kemudian dibuat standarnya tuh LDR itu. Irfan, berapa standarnya Pan yang sudah ada ditulis di buku saya? Ada nggak standarnya? Pan, LDR itu rumusnya apa sih Pan? LDR itu total pinjaman dibagi total nasabah deposit ditambah equity-nya. Nih Nurul jangan nunduk aja. Nurul, kalau di dalam rasio solvabilitas, apa yang paling sering orang perhatikan? Di dalam rasio apa, Pak, tadi? Solvabilitas.
Apa yang sering orang timbang dalam rasio solvabilitas? Nggak dicatat? Yang itu nggak kecatat, Pak. Ayo, kamu nyatet nggak, yuk? Atau kamu, ayo nyatet dari Nurul, jadi nggak kecatat juga? Yang solvabilitas ya, Pak? Iya, apa tuh yang paling sering dijadikan orang sebagai alat analisis? CAR bukan, Pak? Apa itu? Capital Adequacy Ratio. Oke. Rumusnya gimana, Ayu? Rumusnya itu modal sendiri. Ya, lupa Pak itu. Ya, Pi, Lutfi, apa rumusnya, Pi? Karpi? Ya, Pak. Rumus KAR apa? Rumusnya tuh ekuitas dibagi pinjaman ditambah sekuritas, Pak. Oke. Berapa tuh, Pi, kisarannya? KAR disebut sehat itu? 8%, Pak. Oke, baik. Nah, berikutnya kita pindah ke rasio profitabilitas. Khairul Arifah itu yang mana? Saya lupa. Khairul Arifah, lihat sini. Mana kameranya? Man, ini teman-temannya tidur gitu ya, Man? Oke. Enggak, ini kan yang masuk. Nah, yang enggak masuk sama sekali 10 orang kemana? Tadi pagi juga banyak sekali. Apa gara-gara saum? Waduh. Bilangin jangan sampai saya berdoa gitu ya. Kalau saya berdoa tuh berbahaya itu. Saya doain jadi anak soleh kan bahaya. Ini gimana sih anak-anak ini? Neni, kamu aja, Nen. Nen. Kalau return on equity berapa batasnya, Nen? Lihat sini atau jangan lihat catatan, Nen. Neni mah ngintip aja ke catatan. Waktu SD-nya pasti suka ngintip ke buku ya kalau ulangan. Ayo, berapa return on equity? 0,5%. Bukan, Pak. Sampai 1,5. 1,5. 1,25, Pak. Return on equity batasnya berapa sampai berapa? %0,5 sama. Oh, ini saya nyatetnya yang bawah, Pak. Kalau return on equity? Ketinggalan. 5 sampai 12,5%, Pak. Yang mana itu? Yang ROE-nya. Saya ulang ya, biar catatannya komplit. Jadi kalau return on asset, yang tadi yang disebut, itu 0,5 sampai 1,25. Kalau return on equity, itu 5 sampai 12,5. Jangan lupa ya, Neni. Oke, baik. Saudara sekalian, ini adalah akhir diskusi kita tentang rasio-rasio yang dianggap penting di dalam mempelajari analisis laporan keuangan. Mulai pertemuan depan kita akan mulai menggunakannya. Bagaimana cara membaca rasio-rasio itu? Saya berharap semua tugas sudah selesai dikumpulkan. Kalau ada kendala, kerjasama ya, bareng-bareng, diusahakan bareng-bareng. Semoga bisa menyelesaikan dengan baik lah. Mau apa lagi ya? Saya kira sudah cukup. Yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya titip pesan pada teman-temannya. Ini Halim yang sambil pilek aja dari tadi ngelap ingus.
masih mau belajar. Kenapa yang lain enggak gitu ya? Titip pesannya. Pak aja yang dari tadi nggak mood kuliah, makanya cemberut aja. Mau datang tuh, lihat. Kenapa yang lain susah? Jadi kalau bulan Ramadan itu jangan jadikan bulan Ramadan untuk jadi malas ya. Harus lebih rajin daripada bulan yang lain. Karena nanti orang akan menilai buruk sama ajaran agama kita. Kira-kira begitulah. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Apa? Dihukum mati. Di SS itu apa? Oh iya, kamu sekarang udah screenshot belum yang ini? Simpan di grup, biar kemudian semua orang bisa melihat. Gimana kalau kita? Atau mesti ini penyelesaiannya? Anak ini tuh susah sekali. Saya di samping meja kerja itu saya nyimpen ini. Kalau macam-macam kan gampang. Aduh, nggak ada serius-seriusnya di kuliah. Biarin. Kalau terlalu serius nanti masuk jiwa. Oke, baik. Saya berharap selain perkuliahan ini berjalan, ini masih ada kuliah lagi nggak sesudah ini? Ini kapan-kapan ke saya tuh, ini beneran tuh di samping. Ini baru laki-laki. Kalau laki-laki tuh di samping meja kerjanya. Kalau di samping kanan apa ya? Kalau di samping kanan ada ini, Man. Jadi laki-laki kayak gini. Jadi kalau mahasiswa mabal, ini nanti bisa dilemparin jarak jauh ini. Ini gimana sih teman-teman kalian itu? Kan nggak kira-kira. Ini soalnya nggak kira-kira, coba bayangin Silvi. Ini 18 orang. Saya kan berarti 17. Tadi katanya 27. 10 orang yang hilang. Masa iya? Ini apa namanya? Khairul tadi bilang susah masuk. Minimal masuklah tulisan namanya gitu. Ya gitu ya. Jangan sampai apa. Kalau saya sih orangnya baik, insya Allah. Anda pura-pura masuk juga, saya bilang ya aja itu ya. Yang suka ngisi absen padahal nggak datang, saya nggak pernah marah kan, biarin aja. Itu urusan dia sama Tuhannya. Kalau dia bohong kan urusan dia. Ya, batal tuh puasanya. Bilangin gitu di grup ya. Kata Pak Darmawan yang suka ngisi ngisi absen, nitip absen juga ada kan? Suka nitip absen, ngisi absen padahal nggak kuliah. Batal tuh puasa gitu ya, kata Habib Darmawan. Habib. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Kan jadi nggak kita buka puasa bersama kapan? Tanggal 3 saya rencananya. Udah pulang? Loh, emang mudik pakai apa? Ya, anak sultan tuh pakai helikopter di mana-mana juga. Ini yang di Jogja tanggal 3 masih ada siapa aja? Bukan, nggak ada seorang pun. Ada orang Jogja nggak ini? Di kelas tadi ada orang Jogja berapa ya? 3 orang. Berarti orang Jogja? Iya Pak, sekarang di Jogja. Siapa lagi yang orang Jogja? Nggak ada lagi. Semua pada pulang. Ini atau semua orang ini udah nggak ada di Jogja sekarang? Nur, orang mana Nur?
Padang, Pak. Padang. Oh, pantesan bukunya banyak. Orang Padang itu terkenal bukunya banyak, itu di belakangnya itu buku. Ini buku asli apa buku cuman bohongan? Buku asli, tapi bukan buku pelajaran. Apa tuh? Komik? Novel. Oh, keren. Kamu kapan-kapan harus datang ke rumah saya. Novelnya ada mulai dari teen lit sampai novel yang berat-berat ada. Kapan-kapan datang ya. Ini nih, tumpukan buku di rumah saya tuh kayak gini. Salah. Nah, ini tumpukan bukunya banyak. Udah, jangan ngebohong nanti malah jadi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Titip salam ke ibu bapaknya ya. Titip salam ke ibu bapaknya, jaga kesehatan. Semoga anak-anaknya tidak menyesal dititipkan ke saya karena saya ngajarnya kayak gini, main-main aja. Nah, titip salam lah, titip salam. Semoga kita semua dalam kesehatan.